Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan yang membisikkan ke dalam hati manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam berjihad melawan paham mursyid wahdatul wujud yang bukanlah ajaran Islam dan bukanlah ajaran Nabi Muhammad SAW. Mengutip hadis dari Nabi Muhammad SAW, apabila terjadi perpecahan di kalangan umatku, maka kembalikanlah segala sesuatunya berdasarkan perkataan Allah melalui Al-Quran. Sekali lagi, berdasarkan perkataan Allah melalui Al-Quran dan penjelasan Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya. Jadi mau apapun kitab yang kalian pelajari, kembalikan segala sesuatunya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Apakah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Apakah bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis? Terlebih, kitab-kitab tersebut yang mengarang adalah ulama-ulama terkenal. Walaupun ulama-ulama terkenal, apabila isi dari kitab yang ia karang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka janganlah dirimu menjadi itu sebagai pedoman hidupmu. Tetapi apabila itu bersesuaian dengan perkataan Allah di dalam Al-Quran dan ucapan Nabi Muhammad bin Abdullah melalui hadisnya, maka wajib hukumnya buat kalian untuk melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang datangnya dari Allah melalui Al-Quran. Dan sebaik-baiknya yang menjelaskan tentang Al-Quran tersebut adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Dan seburuk-buruknya petunjuk adalah petunjuk syariat baru. Salah satu contoh petunjuk syariat baru yaitu petunjuk dari ajaran mursyid wahdatul wujud. Di bab kali ini saya akan membuktikan bahwa benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, segala sesuatunya harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Karena apabila tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, hanya menggunakan kitab-kitab karangan ulama, maka pahamnya akan keliru dari masa ke masa. Saya akan memberikan satu contoh. Contohnya tentang Nur Muhammad. Paham tentang Nur Muhammad, istilah Nur Muhammad ini tidak ada di zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Paham Nur Muhammad ini tidak ada di zaman para Nabi Muhammad dan para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Berarti paham ini adalah paham baru. Paham baru ini munculnya bertahap demi bertahap, dari paham yang masih benar kemudian kesesat, lebih menyesatkan dan amat menyesatkan. Karena mereka hanya menggunakan kitab-kitab karangan dari gurunya, sedangkan gurunya itu berpegang terhadap Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang memegang kitab-kitab dari guru tadi tidak menguji kebenaran dari kitab tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kita berikan contoh tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad di zaman para sahabat dan di zaman Nabi Muhammad masih hidup tidak ada istilah tentang Nur Muhammad. Hal ini pertama kali ada di zaman Syekh Muqadil bin Sulaiman, di mana Syekh Muqadil bin Sulaiman ini mengartikan surah Al-Ma'idah 15 dan 16. Istilah ini masih merujuk kepada cahaya, belum bernama Nur Muhammad. Telah datang cahaya dariku dari cahayanya Allah, berupa kitab yang asalnya dari Allah. Dengan cahaya tersebut dapat menerangi umat manusia. Cahaya tadi belum merujuk kepada Nur Muhammad. Kapankah cahaya tadi merujuk kepada Muhammad? Yaitu diwarisi oleh anak muridnya, yaitu Ja'far bin Hasan al-Banjanji. Silakan kalian baca di dalam kitabnya. Dia mengatakan Nur Allah tadi dikaitkan dengan Muhammad. Nah, jadi pertama kali ini dikaitkan dengan Muhammad, tapi belum membentuk teori Nur Muhammad pada waktu di zaman ini. Kemudian lanjut lagi pada zaman Syekh
Sesal Al-Kustari. Nah, di zaman inilah pertama kali terbentuknya konsep Nur Muhammad. Pada waktu itu di zaman Sesal Al-Kustari ini, konsep Nur Muhammad yang terbentuk adalah Nur Muhammad itu adalah ciptaan, bukan tajallinya Allah. Berarti di zaman ini pertama kali terbentuk konsep Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammadnya adalah makhluk, bukan tajallinya Allah. Kemudian lanjut lagi. Mereka dari Al-Hallaj, anak muridnya dari Syekh Al-Kustari tadi, Al-Hallaj. Al-Hallaj ini mengatakan Nur Muhammad adalah tajallinya Allah. Tapi di sini Nur Muhammad masih adalah ciptaan Allah. Nah, di zaman Al-Hallaj ini, Al-Hallaj inilah yang sudah termasuk dalam golongan yang sesat. Karena kenapa? Tajallinya Allah berarti Nur Muhammad menyatu dengan Allah. Bahwa Nur Muhammad adalah manifestasi dari keberadaan Allah. Bahwa Nur Muhammad adalah apa? Adalah banyak ceritanya di selanjutnya. Kemudian lanjut di Ibnu Arabi, di mana Ibnu Arabi mengatakan bahwa di dalam surat 172 Al-Hijr 29 yang ditiupkan itu adalah Nur Muhammad. Jadi dari cerita Nur Muhammad ini merujuk kepada cerita ruh. Makanya kalau kalian membaca atau melihat di Google ataupun di YouTube rahasia ruh, ujung-ujungnya Nur Muhammad. Padahal Allah tidak menjelaskan itu di dalam Al-Quran. Bahwa Allah menjelaskan bahwa ruh itu adalah urusan Allah. Tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Bukan urusan Nur Muhammad. Urusan Allah yang kalian diberitahu hanya sedikit tadi harus rujukannya Al-Quran dan hadis, bukan asumsi. Kalau ini asumsi bahwa yang ditiupkan Allah tadi ke dalam ruh tadi yaitu Nur Muhammad, asumsi ini. Kemudian lari lagi terus berkembang kepada zamannya Syekh Siti Jenar. Di zaman Siti Jenar, Nur Muhammad adalah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan dirimu. Berarti Nur Muhammad sebagai sang pencipta. Sang pencipta tapi berbentuk makhluk. Jadi menyetarakan makhluk ciptaan untuk menciptakan langit dan bumi dan menciptakan dirimu. Nur Muhammad di sini masih berbentuk makhluk. Nah, kemudian lanjut di zaman sekarang. Di zaman sekarang sudah berubah dari Nur Muhammad yang merupakan adalah petunjuk yang datangnya dari Allah berupa kitab-kitab yang asalnya dari Allah, berubah arti dan makna menjadi berbagai macam arti. Salah satunya contohnya Nur Muhammad adalah sang holik, sang pencipta. Nur Muhammad adalah makhluk yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan dirimu. Kemudian ruh adalah hembusan Tuhanmu. Ruhmu tercipta dari Nur Muhammad sehingga dirimu adalah keturunan Muhammad secara rohani. Nur Muhammad adalah cerminan Tuhanmu. Nur Muhammad adalah wujud dari Tuhanmu. Jadi cerita itu berkembang. Kenapa berkembang? Karena tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Apabila dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, maka seluruh teori-teori mursyid wahdatul wujud ini akan dibantah oleh Allah dan akan dibantah oleh Nabi Muhammad bin Abdullah melalui hadisnya. Jadi musuh terbesar dari para mursyid wahdatul wujud adalah Al-Quran dan hadis. Dan mereka tidak mau mengembalikan paham mereka ini kepada petunjuk yang datangnya dari Allah melalui Al-Quran dan penjelasan Nabi Muhammad bin Abdullah melalui hadisnya. Karena mereka takut ketahuan kalau mereka berbohong. Ketahuilah tipu daya mursyid wahdatul wujud amatlah sangat lemah apabila dikembalikan kepada petunjuk Allah melalui Al-Quran dan petunjuk Nabi Muhammad melalui hadisnya. Tipu dayanya amat sangat lemah.
Jadi seperti ini ya. Dari Nur Muhammad tadi yang asal muasalnya di surat Al-Maidah 15 dan 16 yang artinya menurut perkataan Allah melalui Al-Quran, yaitu petunjuk yang datangnya dari Allah berupa kitab yang asalnya dari Allah, yaitu Lauhul Mahfuz, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, dirubah arti dan maknanya sampai zaman sekarang, tapi step by step mereka merubahnya agar kalian seolah-olah tergiring bahwa inilah paham yang benar, tapi pemahaman mereka bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kepada seluruh mursyid Wahdatul Wujud dan para pengikutnya, saya sampaikan kepada kalian untuk kembali kepada petunjuk Al-Quran dan hadis jika kalian mau selamat dunia dan akhirat. Atau kalian tetap mau mengikuti agama Wahdatul Wujudmu, maka silahkan kalian membuka agamamu sendiri. Jangan nebeng agama Islam, karena Tuhan kalian berbeda, cara beribadahnya pun berbeda. Kemudian agamamu, agamaku. Itulah yang Allah suruh kami sampaikan sebagai umat Islam di dalam surah, yaitu surah Al-Kafirun, untuk disampaikan kepada orang kafir, yaitu para mursyid Wahdatul Wujud dan para pengikutnya.